Halo semuanya, pernah nggak sih tiba-tiba dapat email aneh yang isinya nawarin hadiah gede banget atau pesan WhatsApp yang ngaku dari bank dan minta data-data penting? Nah, itu dia umpannya para penipu digital. Hari ini kita bakal bongkar tuntas soal phishing, biar kita semua nggak gampang lagi kepancing. Yuk kita mulai? Wah, kutipan ini benar-benar pas banget ya. Phishing itu bukan cuma sekedar email spam yang nyebelin, ini tuh pencurian di zaman sekarang. Mereka nggak ngincar dompet fisik kita, tapi sesuatu yang jauh lebih berharga, identitas dan semua data pribadi kita. Jadi gimana sih cara kerjanya para penipu digital ini? Nah, di bagian pertama ini kita bakal coba bedah kedok mereka satu persatu, biar kita paham trik-trik apa aja yang biasa mereka pakai. Oke, jadi apa itu phishing sebenarnya? Gampangnya gini, ini tuh seni menipu di dunia maya. Si pelaku bakal nyamar jadi pihak yang kita percaya, bisa bank, e-commerce, langganan, atau bahkan pura-pura jadi bos kita di kantor. Kunci permainan mereka itu satu, rekayasa sosial. Mereka sengaja bikin kita panik, bikin suasana jadi mendesak, supaya kita gegabah dan ngasih info rahasia tanpa mikir panjang. Oke, kita udah tahu cara main mereka. Sekarang pertanyaannya, seberapa bahaya sih akibat dari satu kali salah klik? Yuk kita lihat kenapa taruhannya di sini tuh tinggi banget. Yang pertama, dan ini yang mungkin paling bikin merinding, adalah pencurian identitas. Coba deh bayangin, ada orang lain pakai nama kita, alamat kita, bahkan KTP kita buat ngajuin pinjaman online. Atau lebih parahnya lagi, melakukan kejahatan. Ngeri kan? Identitas digital kita bisa dibajak total. Selanjutnya, ya jelas uang kita. Begitu mereka dapat detail rekening atau kartu kredit, cuma butuh beberapa menit aja buat mereka nguras habis tabungan kita atau foya-foya belanja online pakai uang hasil jerih payah kita. Lenyap dalam sekejap. Dan dampaknya itu nggak cuma ke kita pribadi loh. Buat perusahaan, ini bisa jadi mimpi buruk. Cukup satu karyawan aja yang nggak sengaja salah klik email phishing, pintu ke seluruh data rahasia perusahaan, data jutaan pelanggan, bisa kebuka lebar buat para penjahat siber. Mereka juga ngincer kunci digital kita, username dan password. Kenapa? Soalnya, jujur aja deh, banyak dari kita kan pakai password yang sama untuk banyak akun. Nah, satu kunci yang berhasil mereka curi itu bisa jadi kunci master yang ngebuka banyak pintu ke akun-akun kita yang lain. Dan yang terakhir, ada sesuatu yang nggak bisa diukur pakai uang, reputasi. Kalau kita sebagai individu yang kena, mungkin malu ya. Tapi kalau buat bisnis, ini bisa fatal. Siapa coba yang masih mau percaya sama perusahaan yang nggak bisa jagain data pelanggannya? Jadi kalau kita rangkum, ini dia 5 pukulan telak dari serangan phishing. Identitas kita dicuri, uang kita hilang, data bisa bocor, akun-akun kita dibajak, dan reputasi kita bisa hancur. Jelas ya, ini bukan ancaman yang bisa kita anggap remeh. Ini soal ngelindungin seluruh hidup digital kita. Oke, cukup ya cerita horornya. Kabar baiknya adalah kita bisa banget kok ngelawan. Yuk kita bangun benteng pertahanan kita sendiri. Ada strategi 2 lapis yang praktis dan efektif banget. Lapis pertahanan yang pertama dan paling penting itu ya diri kita sendiri. Cukup biasain 3 hal ini aja. Pertama, jangan klik sembarangan. Pokoknya kalau ada link dari sumber yang nggak jelas atau mencurigakan, jangan diklik. Kedua, jadi detektif URL. Cek dulu alamat situsnya sebelum masukin data apapun. Ketiga, dan ini penting, tetap tenang. Penipu itu pengen kita panik. Kalau kita tenang, kita menang. Nah, coba deh perhatiin baik-baik. Contoh di sini. Ini klasik banget. URL phishing itu sering kali dibikin mirip banget sama yang asli. Lihat deh, huruf I di Instagram diganti sama angka 1. Cuma beda 1 karakter, tapi akibatnya bisa fatal. Makanya wajib banget periksa setiap huruf di alamat situsnya. Lapis pertahanan kedua adalah senjata kita, alias perangkat kita. Pertama, jangan pernah melakukan routing atau jailbreak di HP. Itu sama aja ngebuka pintu buat maling. Kedua, di setelan Android pastikan fitur install dari sumber tidak dikenal itu mati. Ketiga, ini hukumnya wajib. Aktifkan verifikasi 2 langkah di semua akun. Semua. Dan terakhir, anggap NIK atau nomor KTP itu data super rahasia. Jangan pernah masukin ke situs yang kita nggak 100% yakin aman. Tentunya kita berharap ini nggak akan pernah kejadian ya. Tapi, gimana kalau amit-amit kita sadar udah salah klik umpan? Kuncinya satu, jangan panik. Ada rencana darurat yang bisa langsung kita lakuin.
Kalau kamu curiga kena jebakan phishing, gerak cepat. Ikutin 4 langkah ini dan harus berurutan ya. 1. Langsung putusin koneksi internet. Matiin wifi, matiin data seluler. 2. Jangan tunda. Langsung telepon bank dan minta blokir semua rekening dan kartu. 3. Kalau masih sempat, pindahin data-data paling penting ke hard disk eksternal atau flash disk. 4. Setelah data penting aman, langsung lakukan riset pabrik atau factory reset di perangkat kamu. Biar bersih dari semua malware. Sebagai penutup, kita semua perlu sadar deh, bahaya phishing ini sebetulnya lebih besar dari sekedar kerugian pribadi. Setiap ada satu serangan yang berhasil, itu artinya kepercayaan kita semua sama dunia online ini jadi makin terkikis sedikit demi sedikit. Padahal, dunia online sekarang kan udah jadi bagian dari hidup kita ya kan? Jadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan penting buat kamu renungin. Setelah dengerin semua ini, coba deh pikirin sebentar, apa sih mata rantai terlemah dalam keamanan digital kamu pribadi? Mungkin kebiasaan pakai password yang itu-itu aja, atau suka buru-buru kalau buka email. Apapun itu, menyadarinya adalah langkah pertama buat jadi lebih kuat. Terima kasih sudah menyimak ya.